Assalamualaikum sahabat leluhur. Dengarkanlah kisah seorang pria yang namanya menggetarkan dunia. Seorang panglima perang yang tak pernah terkalahkan. Bahkan Romawi dan Persia pun gemetar saat mendengar namanya. Dialah Khalid bin Walid, seorang lelaki yang sejak kecil dididik untuk bertempur. Di bawah langit Mekah, di antara debu dan panasnya padang pasir, ia tumbuh sebagai prajurit yang tak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki kecerdasan strategi yang luar biasa. Sebelum masuk Islam, ia adalah tombak tajam yang digunakan Quraisy untuk menghancurkan kaum muslimin. Namun, setelah keislamannya, ia menjadi pedang yang dipakai Allah untuk menegakkan agamanya. Bagaimana seorang musuh Islam berubah menjadi pelindungnya? Bagaimana ia menjadi seorang panglima perang yang tak terkalahkan? Inilah kisah Khalid bin Walid, pedang Allah yang tak pernah patah. Sebelum masuk Islam, Khalid adalah otak di balik kemenangan Quraisy dalam perang Uhud. Saat itu, ia memimpin pasukan berkuda yang menghantam pertahanan kaum muslimin dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa. Rasulullah sendiri pernah berkata, "Seandainya di antara kami ada orang seperti Khalid, kemenangan akan lebih cepat datang." Namun, Allah telah menyiapkan rencana yang lebih besar untuknya. Suatu hari, Khalid duduk termenung, memikirkan mengapa Islam terus berkembang, meskipun telah berulang kali dicoba dihancurkan. Hatinya bergejolak, dan akhirnya ia berangkat ke Madinah bersama temannya, Amr bin Ash, untuk memeluk Islam. Saat tiba di hadapan Rasulullah, Khalid menundukkan kepala dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk masuk Islam, namun aku telah banyak menumpahkan darah kaum muslimin. Apakah ada ampunan untukku?" Rasulullah tersenyum dan berkata, "Wahai Khalid, Islam menghapus semua dosa yang telah lalu." Maka sejak hari itu, Khalid bin Walid bukan lagi pedang Quraisy, melainkan pedang Allah. Bukti pertama keberanian dan kejeniusannya terjadi dalam perang Mu'tah. Rasulullah mengutus pasukan muslim berjumlah 3.000 orang untuk menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya 200.000 orang. Pertempuran berjalan sengit, dan dalam sehari, 3 komandan muslim gugur. Pasukan mulai goyah. Namun, di saat genting itu, seorang sahabat berkata, "Ambillah komando, wahai Khalid." Khalid tidak menolak. Dengan kecerdasannya, ia mengubah formasi pasukan setiap malam, membuat musuh mengira bahwa bala bantuan baru telah datang. Keesokan harinya, pasukan Romawi menjadi ragu, dan Khalid memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik pasukan muslim dengan taktik yang rapi. Setelah pertempuran selesai, Rasulullah mengabarkan kemenangan ini kepada para sahabat dan bersabda, "Sekarang, pedang dari pedang-pedang Allah telah mengambil alih komando." Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Saifullah, pedang Allah yang tidak pernah patah. Salah satu pertempuran terbesar yang dipimpin Khalid adalah Perang Yarmuk, di mana pasukan muslim yang jumlahnya 36.000 orang menghadapi 240.000 tentara Romawi. Di tengah pertempuran, pasukan muslim mulai terdesak. Banyak yang hampir putus asa. Namun, Khalid bin Walid berdiri di hadapan pasukannya dan berteriak, "Wahai kaum muslimin, surga berada di depan kita dan musuh berada di belakang kita. Kita tidak akan mundur. Bertarunglah demi Allah." Dengan strategi luar biasa, ia membagi pasukan menjadi beberapa kelompok kecil yang menyerang dari berbagai arah. Kecepatan serangannya membuat pasukan Romawi kebingungan, dan akhirnya mereka kalah telak. Perang Yarmuk menjadi titik balik dalam sejarah Islam, menandai kehancuran dominasi Romawi di Syam. Ada satu kisah menarik yang sering diceritakan tentang Khalid bin Walid. Setelah kemenangan Islam, Rasulullah mengutus Khalid untuk menghancurkan berhala Al-Uzza yang selama ini disembah oleh kaum musyrik. Saat Khalid tiba di lokasi, ia menemukan seorang wanita telanjang dengan rambut terurai yang diyakini sebagai jin penjaga berhala tersebut. Tanpa ragu, Khalid menghunus pedangnya dan menebasnya hingga tewas. Kemudian, ia menghancurkan berhala itu dan berkata, "Uzza tidak akan pernah disembah lagi setelah hari ini." Peristiwa ini menunjukkan bahwa Khalid tidak hanya pemberani di medan perang, tetapi juga tegas dalam menegakkan tauhid. Setelah Abu Bakar wafat, umat Islam sepakat membayat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar dikenal sebagai pemimpin yang keras terhadap ketidakadilan, tetapi lembut terhadap kebenaran. Ia ingin memastikan bahwa Islam tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga dalam administrasi dan spiritualitas.
Namun, salah satu hal pertama yang ia lakukan sebagai khalifah adalah mencopot Khalid bin Walid dari jabatannya sebagai panglima perang. Maka, dengan penuh ketegasan, Umar mengirim surat kepada Khalid yang berbunyi, "Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Khalid bin Walid. Aku memerintahkanmu untuk menyerahkan komando kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Kembalilah menjadi bagian dari pasukan, karena jihad tidak membutuhkan pangkat, tetapi keikhlasan." Saat menerima surat itu, Khalid tidak marah, tidak kecewa, dan tidak memberontak. Ia langsung menemui Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima baru, lalu berkata, "Aku berperang bukan untuk Umar, tetapi untuk Allah." Tanpa ragu, ia menyerahkan komando dan tetap bertempur sebagai prajurit biasa. Sikap Khalid yang luar biasa ini membuat banyak pasukan semakin menghormatinya. Bahkan Abu Ubaidah merasa segan, tapi Khalid menegaskan bahwa ia akan tetap berjuang di garis depan. Meskipun tak lagi menjadi pemimpin, Khalid tetap menjadi prajurit yang paling berani. Banyak kemenangan Islam masih melibatkan strateginya, meskipun ia tidak lagi memegang komando utama. Pasukan Romawi dan Persia masih gemetar mendengar namanya. Khalid membuktikan bahwa kejayaan seorang pejuang bukan pada jabatannya, tetapi pada pengorbanannya. Meskipun Umar mencopot Khalid, ia tetap sangat menghormatinya. Ketika Khalid sakit keras menjelang wafatnya, Umar menangis dan berkata, "Semoga Allah merahmati Khalid. Ia telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba Allah yang sejati." Meski hidupnya penuh dengan pertempuran, Khalid bin Walid akhirnya meninggal di tempat tidurnya. Saat menjelang ajal, ia menangis dan berkata, "Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku yang tidak terkena luka pedang atau tombak. Namun, aku mati di atas tempat tidur seperti unta tua. Aku lebih menyukai kematian di medan perang daripada tidur di atas ranjang." Semoga mata para pengecut tidak pernah merasakan tidur yang nyenyak. Ia wafat bukan di medan perang, tetapi hatinya tetap tenang karena tahu bahwa ia telah menghabiskan hidupnya untuk Islam. Setelah Khalid wafat, Umar bersedih dan berkata, "Aku berharap punya pasukan berisi orang-orang seperti Khalid bin Walid." Apakah menurut kalian Umar bin Khattab mengambil keputusan yang tepat? Dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah Khalid bin Walid? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.